Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 program studi Tadris Biologi IAIN Jember akan menjelaskan tentang anatomi bunga. Sebelumnya, video ini disusun oleh Firdausyah NIM T20198136, Azmi Ilmaufiroh NIM T20198139, Nur Hasanah NIM T20198146, dan Raudatul Aniyah NIM T20198147. Untuk yang pertama, tahukah kalian apa sih itu bunga? Bunga atau biasa kita sebut dengan floss merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Kenapa dikatakan organ reproduksi generatif? Karena pada bunga terdapat alat reproduksi jantan, benang sari atau stamen, dan alat reproduksi betina, puti atau pistilum. Bunga ini hanya ditemukan pada tumbuhan Angiospermae saja. Kenapa demikian? Karena pada tumbuhan Gymnospermae berbeda dengan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae ini termasuk tumbuhan biji tertutup. Oleh karena itu, buah pada tumbuhan Angiospermae ditutupi oleh daun buah yang disebut dengan karpel. Kemudian, tumbuhan Angiospermae memiliki bunga sejati, sementara pada tumbuhan Gymnospermae bunganya masih berbentuk strobilus. Jadi, pada tumbuhan Gymnospermae bunga belum berupa bunga sejati. Bunga dibentuk oleh meristem ujung khusus yang berkembang dari ujung pucuk vegetatif. Setelah itu dirangsang oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal. Anatomi bunga. Anatomi bunga merupakan bagian-bagian pada bunga. Bagian-bagian pada bunga meliputi kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Puti. Puti adalah sebuah organ pada bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina pada reproduksi seksual pada tumbuhan. Puti pada umumnya terletak di bagian tengah-tengah bunga. Puti mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Bagian-bagian yang terdapat pada puti. Pertama, kepala puti. Kepala puti atau stigma merupakan puti yang paling ujung atau pucuk dari puti. 2. Tangkai puti. Tangkai puti atau stilus merupakan bagian puti yang menyebabkan posisi kepala puti cukup tinggi dari bunga, yang penting dalam proses penyerbukan. 3. Bakal buah. Bakal buah atau ovarium merupakan bagian putih yang mengandung sel telur dan ada di bagian dasar bunga. Benang sari. Benang sari atau stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari dan pada ujung tangkai sari terdapat kepala sari atau anter. Bagian-bagian yang terdapat pada benang sari. Pertama, kepala sari. Kepala sari atau anter adalah bagian paling ujung dari tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat ruang-ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. 2. Tangkai sari. Tangkai sari atau filamen adalah bagian dari benang sari yang berfungsi untuk
membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga, sehingga memungkinkan kepala sari mudah terkena angin atau tersentuh serangga. Dan serbuk sari dapat bertemu dengan putik. Hal ini dapat membantu penyerbukan pada tanaman. Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang umumnya memiliki warna yang mencolok. Hal ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga guna melancarkan proses penyerbukan. Mahkota bunga merupakan hasil modifikasi dari daun-daun muda yang kemudian memiliki warna-warna yang cerah dan menjadi bagian dari organ bunga. Dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian bawah dari bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Bakal biji adalah bagian yang apabila terjadi pembuahan akan berkembang menjadi biji. Biji berfungsi sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari atau berisi sel sperma melalui proses penyerbukan. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.